Jadi ketinggalan. Betul banget. Makanya kalau saya pribadi, saya akan fokus di 2 di awal, dan kalau lebih perform, kita akan coba untuk allocate atau switching ke saham yang lebih perform. Biasanya kayak gitu. Dan menurut saya, ketika punya portofolio yang jauh lebih konsentrasi, chance kita untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi itu lebih besar sebenarnya daripada kalau misalkan kita cuman daripada kita sebarin modal kita ke misalkan 5 saham yang berbeda atau 10 berkompetisi dengan peserta lainnya, kayak gitu kurang lebih. Oke, tadi kan udah di-mention juga, berarti kan kita harus diversifikasi juga ya untuk sahamnya, jangan terfokus pada satu saham aja. Terus untuk gimana sih cara manajemen cash flow-nya sendiri antara sahamnya ada berapa, case-nya harus siap berapa juga nih kok? Nah, sebenarnya untuk ini kan ada kelas-kelasnya tadi ya, ada yang kelasnya rookie dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau untuk kompetisi sendiri, kita harus fokusnya untuk ke hadiahnya. Kalau aku pribadi sih, ketika aku mau berkompetisi gitu ya, memang setiap peserta tuh punya mindsetnya beda-beda. Tapi kalau kita pengen berkompetisi atau mengikuti kompetisi tersebut untuk fokusnya di hadiah utamanya, kayak gitu. Nah, kita akan ukur, makanya kemarin kenapa saya bilang modal 100 tuh bisa jadi 7,5 juta dengan cara adu skill trading. Dan ini kan sebenarnya fair gitu ya, mau modal kamu 10 juta, kalau kamu ikut kelas yang sama gitu ya, yang dilihat kan percentage-nya, ya kan. Nah, tapi 100.000 juga menurut aku pribadi punya keterbatasan atau limitasi. Limitasinya dari mana? Limitasinya itu dari, pertama, exposure sahamnya nggak terlalu besar. Karena mungkin kalau kita beli satu lot, itu cuma maksimal beli yang 1.000, kayak gitu. Beli yang harganya 1.000. Karena satu lotnya itu kan 1.000, belum nanti ada fee-nya juga gitu ya. Jadi cukup terbatas kayak gitu untuk modal yang paling minimal. Tapi kalau misalnya untuk trading di saham-saham yang mungkin harganya 100, 200, itu masih bisa. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut saya idealnya mungkin di 1 juta, itu udah lebih bisa cover exposure yang lebih tinggi lagi. Dan kita kan nggak mau konsentrasi di satu saham doang, tadi saya bilang di 2 di awal gitu ya, kalau strategi saya. Biar apa? Biar kita tahu yang mana sih yang lebih punya chance untuk jalan, kayak gitu. Nah, nanti kalau saya pribadi melihat bahwa variabelnya itu bukan cuma potensial gain-nya aja yang perlu kita cari, mana sih saham yang punya potensial gain yang tinggi. Tapi yang kedua adalah secara waktu juga dia harus cepat. Kenapa? Karena kita kalau misalkan trading jangka waktu yang singkat, pengen in and out-nya lebih cepat lagi. Ketika kita mendapatkan cukup profit dari sini, dan kita screening yang lain ada yang siap untuk naik lagi for the next for the next 1 week ke depan misalkan, atau for the next 2 days or 3 days ke depan, kita switching langsung ganti tukar lagi ke sana. Jadi untuk secara manajemen uangnya, kita balik lagi short term, kita akan jauh lebih agresif. Cara mainnya atau gameplaynya akan jauh lebih agresif. Karena tujuan utama kita adalah untuk ngincer hadiahnya tadi. Kayak gitu sih. Oke, Mas Andi, boleh nggak nih saya tanya nih, sejauh ini nih pengalamannya Mas Andi kalau mengikuti trading competition atau ngikutin satu saham nih, kita harus menentukan nih returnnya berapa nih batasannya gitu. Jangan sampai kita greedy kayak tungguin deh, nih saham nih kayaknya bakal naik lagi deh, tungguin deh. Karena kan yang dicari dari trading competition ini adalah pemenangnya adalah gede-gedean return kan. Tapi gimana sih kita stop psikologis kita kayak udah nih cukup nih 10% cukup deh gitu. Pengalaman Mas Andi aja nih. Jadi gini, gimana nih? Kita nggak bisa pukul rata. Balik lagi, kenapa? Karena saya bilang di saham itu sifat-sifat setiap sahamnya itu kadang-kadang beda-beda. Ada yang 1 minggu bisa naik 100% dan belum stop sampai sana. Next week-nya masih bisa naik lagi. Tapi ada satu saham yang 10% aja itu sebenarnya udah bagus banget gitu kan. Maka dari itu kita perlu melihat secara sifat pergerakan sahamnya itu sendiri. Nah, untuk batasannya menurut saya lebih baik kalau kita analisis lagi ke harganya sendiri atau ke chartnya lagi. Kita ngelihat psikologi marketnya saat itu
sedang seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini udah istilah teknikalnya adalah udah overbought dan siap untuk turun, nah disitulah saatnya kita sebenarnya untuk ini apa namanya, untuk taking profit. Kemudian kita cari lagi nih opportunity di saham yang lain. Atau case yang kedua, contohnya kita udah analisis satu saham, misalkan saham A udah kita analisis nih, tapi turns out dia nggak jalan. Tetap kita sebagai seorang trader punya PR, yaitu apa? Kita cari lagi potensial saham yang lain. Siapa tahu ketika kita switching di saham A yang tadi yang kita udah expect dia harusnya naik, ternyata nggak naik, karena kita dikejar sama waktu ya. Karena kan kompetisinya 1 bulan nih ya. Nah, kita bisa switching ke saham yang kedua atau di saham yang B, dan kita expect di sini harusnya bisa mulai untuk take off kayak gitu kurang lebih. Jadi bagaimana caranya untuk kita ngefokusin gitu ya di satu saham dan 2 saham untuk trading kompetisi itu sangat penting. Karena apa? Selain kita bermain dengan return yang paling tinggi, ya kan, kita juga harus melihat secara waktunya. Karena kita punya waktu yang sama-sama nih. Aku sebagai peserta, trader lain sebagai peserta, kita punya sama-sama waktunya cuma 1 bulan nih untuk ngegedein modal awal yang awalnya 100%, itu bisa jadi berapa persen nanti ke depannya. Nah, itu yang kita akan aim, dan hopefully yang menurut saya yang bisa paling efisien adalah ketika kita bisa hit satu saham yang memang di bulan ini gitu ya, atau di minggu-minggu ini itu bisa performnya paling bagus dan cepat. Itu nih ya kuncinya, dan cepat. Nah, tipsnya gimana sih caranya untuk mencari saham-saham yang punya sifat atau tipikal yang seperti ini? Nah, biasanya kalau saya pribadi ngelihat pagi-pagi misalkan gitu ya, kita cari saham-saham yang udah kita, misalkan malam sebelumnya kita udah ngelis dulu nih, ini kira-kira saham-saham yang di minggu kemarin punya pergerakan yang cukup impulsif, volatilitasnya tinggi, kita screening dulu, kita coba untuk masukin ke dalam satu kategori atau watchlist. Kemudian di minggu besok, di hari besoknya, kita langsung cek di market di pagi hari jam 9 market buka, mana sih saham yang secara volumenya tiba-tiba naik cukup drastis, atau volumenya itu di pagi hari itu udah langsung naik dengan perbandingan volume yang lebih tinggi gitu istilahnya daripada rata-rata minggu yang sebelumnya. Jadi tiba-tiba dia spike up gitu secara volume. Nah, fokusin di situ menurut aku pribadi. Kenapa? Karena in the next one day gitu ya, atau dalam trading day di hari tersebut, seharusnya saham tersebut akan bisa punya potensi perform yang jauh lebih tinggi daripada kawan-kawan yang lain. Jadi fokusin setiap hari harusnya seperti itu, dan cari yang istilahnya the best of the best stocks-nya untuk 1 minggu ke depan. Kemudian nanti cari lagi, repeat proses ini dalam jangka waktu trading tersebut. Hopefully itu bisa jadi salah satu strategi untuk bisa memenangkan naik stock rally tersebut, kayak gitu sih. Oke, jadi tetap harus diingat ya, goals kita sama jangka waktu kita tuh pendek gitu ya. Jadi harus dioptimalkan, setiap opportunity itu harus dipergunakan dengan baik ya dari setiap saham itu ya. Betul. Pak Sandi, kita sambil baca ini boleh. Pertanyaan ya. Ini ada dari Antonius Hermansyah. Cara screening pakai time frame berapa kok? Kalau screening di saham pribadi, kalau di screening di saham sendiri, aku lebih prefer untuk screeningnya di pagi hari, yang dengan cara yang tadi aku sebut, ya kan, dengan cara kita pertama kali lihat saham mana sih yang tiba-tiba punya volume di 15 menit pertama gitu ya, atau di 5 menit pertama, volume yang tiba-tiba secara persentase dengan volume di hari trading sebelumnya atau di rata-rata minggu yang sebelumnya itu udah tinggi, cenderung tinggi gitu. Misalkan gini, trading volume di minggu sebelumnya rata-rata hariannya gitu ya, misalkan kita anggap aja rata-ratanya adalah di 1 miliar gitu istilahnya, atau di 10 miliar. Tiba-tiba di satu hari ini, di 5 menit jam perdagangan market tiba-tiba buka, volumenya udah hampir setengahnya gitu istilahnya, atau udah 60-70%. Biasanya kalau yang small cap bisa
lebih tinggi lagi, tiba-tiba bisa udah langsung 100% gitu ya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk clue. Oh, kayaknya dalam satu hari ini, atau hari ini, gue trading, gue bisa fokusin di saham-saham yang seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya teknik gimana cara kita mencari suatu saham dengan potensial pergerakan naik yang tinggi dalam waktu yang singkat. Ya, berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain gitu ya, bagaimana cara menemukan stoknya juga boleh di-share di komen gimana caranya. Nanti kita bahas. Cuman kalau dari aku pribadi, sepengamatan aku selama ini ya, melihat pergerakan saham-saham di pasar modal, itu bisa jadi kunci. Bisa jadi kunci di mana fokusnya di saham-saham tersebut. Kayak gitu. Oke, wah ini ilmu baru juga nih buat saya sendiri nih. Oke, kita pertanyaan berikutnya ya Mas Andi ya. Oh ini katanya, ini kan juara superstarnya ada hadiah 155 juta, tapi syarat nominal transaksinya harus paling tinggi. Apa bisa kalau modalnya kecil? Untuk yang 155 juta kan itu hadiahnya untuk pemenang dengan top value transaction tertinggi kan istilahnya gitu ya. Sebenarnya kalau modalnya kecil banget, sebenarnya odds-nya kecil banget gitu. Walaupun tetap bisa, nggak tahu caranya gimana dia ngelipetin tiap hari, tiap minggu, tiap harinya dia bisa lipetin. Ya itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu, tergantung peserta yang lainnya juga. Cuman menurut saya odds-nya kecil banget gitu. Gimana caranya untuk kita mau menangkan kategori yang ini? Menurut saya pribadi ya harus trading dengan modal yang tinggi gitu. Semakin tinggi kita punya capital di awal, artinya ya semakin tinggi chance kita untuk bisa memenangkan kategori ini. Kedua, faktornya adalah seberapa sering kita melakukan yang namanya jual beli transaksi gitu. Jadi semakin tinggi frekuensinya dan semakin tinggi juga partisipasi modal yang ditradingkan dalam jangka waktu periode tersebut kompetisi trading, itu akan jauh lebih tinggi chance-nya untuk memenangkan kategori tersebut. Makanya tadi di awal kan kita bilang juga ya, kita juga sharing, kita harus prepare dulu nih. Kita harus ukur dulu dengan kemampuan kita. Kita bisanya compete-nya atau punya chance yang paling besarnya itu di kategori yang mana. Itu kita harus tahu dulu. Ya, buat teman-teman yang mungkin duitnya banyak banget dan mau coba untuk menangin yang ini, menurut saya ya kamu punya odds yang paling tinggi untuk untuk memenangkan kategori ini. Dan ya kalau misalkan kamu mau coba ya kenapa enggak gitu istilahnya. Jadi kita harus tahu dulu nih kemampuan kita saat ini di mana dan kategori mana yang paling besar kemungkinannya untuk kita bisa memenangkan kompetisi tersebut kayak gitu. Oke, berarti ukur dulu ya. Nanti kan itu juga kita juga bagi-bagi juga ya kelas asetnya ya sendiri ya. Oke, ada lagi nih yang nanya nih. Oh, dalam waktu singkat gimana cara tahu saham small cap itu berpotensi? Oke, ini sebenarnya aku udah jelasin tadi sih ya, cuman sedikit review lagi aja. Biasanya salah satu yang paling bisa kita lihat dari suatu saham punya pergerakan yang volatil di hari tersebut atau enggak adalah dari volume. Jadi volume itu satu indikator yang bisa mencerminkan apakah saham ini hari ini akan gerak dengan signifikan atau enggak. Kayak gitu. Maka dari itu, aku pribadi biasanya untuk mencari saham-saham yang secara speed-nya itu cepat dan potensial return-nya tinggi, biasanya kita harus coba bandingin volumenya. Tiba-tiba kalau volumenya di hari ini spike naik gitu ya di 5 atau 15 menit pertama, menurut saya itu adalah ciri-ciri saham yang siap untuk punya pergerakan, either naik atau turun ya, tapi tetap aja kita carinya yang naik, kayak gitu. Tetap harus dianalisis, nggak semua saham juga works that way, tapi bagaimana caranya kita, ya tadi kita bilang, adu skill trading, kita coba lihat history, kita lihat secara technical analysis, secara bigger picture-nya seperti apa, dan kita coba untuk manfaatkan pergerakan yang time frame-nya kecil, lebih sempit, untuk melihat volumenya. Tiba-tiba volumenya naik, dan pergerakan harganya juga naik, nah di situ ada satu indikasi saham tersebut mau take off, kayak gitu. Dan ini bisa jadi satu clue buat kalian memilih saham atau mencari saham untuk nanti ikutan naik rally stocks competition, kayak gitu sih.
Oke, berarti kan kita juga ada ini, Mas Andi, kita tuh ada weekly winner juga. Mungkin jadi Oh iya yang itu bisa benar. masuk juga ya untuk weekly winner kita kan. Jadi kita harus perhatiin juga kan volume sahamnya untuk menjadi pemenang juga minggunya. Supaya juga kan modal dengan 100.000 juga mungkin bisa ada kesempatan untuk mendapatkan weekly winner. Yes. Nah, Mas Andi, dengan kan kita tahu trading competition ini cuma sebulan, terus mungkin kemungkinan ya pasti yang sering dipakai pasti lebih ke teknikal dong ya. Mas Andi sendiri biasanya nih kalau untuk dengan trading waktunya cuma sebulan, terus yang mungkin pemilihan sahamnya juga yang small cap, biasanya untuk tradingnya sendiri indikatornya apa aja sih yang biasanya Oke, kalau dipakai? misalkan ngomongin masalah indikator, ini kayaknya agak sedikit ini yang lagging gitu nggak sih, Fuji? Sorry. Tadi soalnya kayaknya ada masalah koneksi apa gimana ya? Atau akunya ya? Cuman tadi kayaknya agak sedikit putus-putus. Aman ya? Di sini aman sih. Cuma tadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi tentang indikator, biasanya kalau aku pribadi trading small caps kayak gini, pengen cari sebuah saham yang punya tren jangka pendeknya, ya, tren jangka pendeknya itu yang lagi mengarah ke atas atau lagi bullish, kayak gitu kurang lebih. Jadi biasanya indikator yang saya pakai di awal adalah moving average untuk mencari saham mana sih yang trennya itu punya pergerakan yang paling sharp gitu naik ke atasnya, apalagi yang small cap gitu ya. Nah karena time frame trading kita cuma 1 bulan, jadi kita cuma bisa manfaatin tren bullish di 1 bulan ini aja, kayak gitu. Makanya kita pengen cari misalkan 1 minggu ke belakang yang punya tren yang paling clear dan punya tren yang paling jelas, itu di saham yang mana